Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aci Amania, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam tahapan coaching kali ini ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, kemudian yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Vita Triwijayanti. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Paketingan 01. Mari kita simak tahapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Vita, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah Bu Vita ada waktu longgar hari ini? Kebetulan hari ini saya jam kosong Bu, jadi waktunya sangat longgar. Terima kasih Bu Vita atas waktu dan kesempatannya. Sengaja pada hari ini saya mengajak Bu Vita untuk duduk bersama untuk membahas tentang tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Di mana tujuan dari pra-observasi ini supaya Bu Vita lebih dapat mempersiapkan atau menyiapkan keperluan-keperluan yang nanti dibutuhkan untuk Bu Vita saat pembelajaran. Kemudian juga untuk mengetahui potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang Bu Vita miliki. Nah, Bu Vita, kita awali dengan kegiatan pra-observasi. Untuk tujuan pembelajaran, kira-kira apa yang ingin Bu Vita sampaikan pada saat observasi besok? Nah, kebetulan besok jadwal kelas 3 Bu, materi tentang Asmaul Husna. Besok tujuan yang saya ingin capai bersama anak-anak, yang pertama yaitu siswa dapat membaca Asmaul Husna, yang kedua siswa dapat memahami makna dari Asmaul Husna, yang ketiga siswa dapat meneladani perilaku dari Asmaul Husna yang akan kita bahas, yaitu ada 3. Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Alim, dan yang ketiga As-Sami. Jadi intinya ada 3 indikator nih yang akan Bu Vita capai. Yang pertama berarti anak dapat membaca, kemudian yang kedua anak dapat memahami makna, kemudian yang ketiga anak dapat menunjukkan bukti-bukti dari Asmaul Husna, sifat-sifat tersebut. Nggih. Baiklah Bu Vita, kira-kira untuk pembelajaran yang telah Bu Vita lakukan di kelas selama ini, menurut Bu Vita bagaimana nih? Pembelajaran yang biasa saya lakukan di kelas itu biasanya menggunakan metode ceramah Bu. Kemudian kadang diselingi dengan PowerPoint. Tetapi saya rasa itu kurang menarik perhatian siswa dalam memahami pelajaran. Nah, besok rencana saya itu akan menggunakan metode game. Baik. Berarti Bu Vita yang tadinya itu hanya menggunakan metode ceramah, besok akan mulai diganti dengan metode permainan atau game gitu Bu Vita. Terus kira-kira nih Bu Vita, untuk menggali potensi Bu Vita lagi, mungkin ada metode-metode atau strategi lainnya nih Bu Vita selain dengan metode game mungkin? Nah, besok kebetulan saya juga akan menggunakan laptop dan LCD. Hal itu bertujuan untuk anak dapat melihat dengan jelas yang saya tampilkan berupa gambar atau ilustrasi
bukti-bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna yang materi yang akan dibahas. Kemudian anak juga merasa lebih tertarik ya Bu dengan adanya gambar visual, itu akan mendukung anak-anak yang gaya belajarnya visual. Oh, bagus sekali Bu Vita. Jadi selain dengan mengganti atau merubah metode, Bu Vita juga melengkapi ya dengan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Betul sekali Bu Vita, karena sebetulnya sekolah memiliki sarana prasarana yang harus dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi besok Bu Vita akan berusaha mencoba untuk menggunakan sarana prasarana tersebut, ya. Bagus sekali Bu Vita. Kemudian Bu Vita, kira-kira nih, besok kan Bu Vita sudah mempunyai pandangan akan merubah gaya mengajar yang tadinya ceramah menggunakan metode game, kemudian yang tadinya tidak menggunakan LCD proyektor akan dirubah menjadi LCD proyektor. Nah, kira-kira untuk mencapai pengembangan tersebut dari Bu Vita agar semakin maksimal, Bu Vita kira-kira harus melakukan langkah apa nih? Nah, besok persiapan yang dilakukan di kelas, anak-anak akan menata tempat duduknya Bu. Besok yang saya lakukan itu membagi satu kelas itu ke dalam 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 7 siswa. Jadi besok anak-anak menata sedemikian rupa tempat duduknya agar proses pembelajaran juga berjalan dengan nyaman. Oh, seperti itu, bagus sekali. Berarti nanti Bu Vita akan menata ruangan tersebut untuk kemudian selanjutnya dibagi ke pembagian kelompok. Yang satu kelompoknya terdiri dari 7 orang, 7 anak, betul. Nama permainannya tadi apa ya Bu Vita? Permainannya itu siapa cepat dia dapat Bu. Wow. Jadi kelompok mana yang menyelesaikan soal terlebih dahulu itu akan mendapatkan reward dari saya. Seperti nama kuis nih, siapa cepat dia dapat. Ya, betul sekali Bu. Mudah-mudahan kayaknya anak akan merasa senang ya, kemudian lebih antusias besok dalam belajar pastinya, nggih. Baik Bu Vita, dari rancangan pembelajaran Bu Vita tadi, kira-kira Bu Vita butuh bantuan orang lain atau tidak ya? Oke, tentu Bu. Saat penataan ruangan dalam kelas itu saya meminta kepada anak-anak kelas 3 untuk menatanya sedemikian rupa. Kemudian selain itu juga saya dibantu oleh rekan sejawat yaitu Bu Dwi untuk membantu dalam menata atau memasangkan layar dan LCD-nya. Ya berarti tentunya Bu Vita tidak bisa bekerja sendiri ya, karena penataan ruangan membutuhkan super energi ya. Jadi Bu Vita akan memanfaatkan siswa-siswa kelas 3 untuk membantu menata ruangan, kemudian akan minta tolong kepada Ibu Dwi besok ya, untuk membantu menata LCD proyektor dan laptopnya. Betul sekali Bu Vita, sebetulnya dalam sebuah sekolah itu memang harus didukung satu sama lain Bu Vita. Jadi antara guru yang satu dengan guru yang lain harus saling berkolaborasi yang baik ya. Kemudian Bu Vita, setelah kita bercakap-cakap nih, kira-kira Bu Vita merasakan hal apa sekarang? Saya merasa bersyukur dan senang sekali bisa berbagi, bisa berbincang-bincang dengan Bu Aji, karena dengan seperti ini besok saya akan melaksanakan pembelajaran. Saya akan lebih semangat lagi, lebih siap lagi. Tentu juga saya tahu apa yang perlu saya perbaiki, kemudian yang dapat membantu menggali potensi dalam diri saya. Ya Bu Vita, saya juga sudah tidak sabar besok untuk melihat Bu Vita melakukan pembelajaran di kelas, kemudian saya melakukan observasi, dan tentunya saya ingin melihat hasil dari anak-anak didik kita akan lebih meningkat nantinya dengan pembelajaran yang Bu Vita laksanakan besok dengan metode yang berbeda dan dengan penggunaan alat peraga yang sekolah miliki. Seperti itu ya Bu Vita. Terima kasih, mudah-mudahan besok acaranya berjalan lancar, kemudian siswa-siswi juga sehat, Bu Vita juga jaga kesehatan untuk besok, nggih.
Semangat selalu Bu Vita. Semangat. Demikianlah tahapan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap observasi. Selamat menyaksikan. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye, and just guess who's smiling back at me. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. And now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around, take every frown and turn it upside down with a smile. Bus stop, nose pop, everybody's getting in. Left, right, squeeze tight, here's a 9 to 5 again. Just another day, but today I'm gonna make a change, break the chain. Made my mind up, this is something special. Take the ordinary. Gerak. Anteng-antengan.
kembali. Allahumma amin. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Ya, semangat? Semangat belajar? Semangat. Sekarang Bu Vita ingin bertanya, dan kalian apakah kompak menjawabnya atau tidak? Siap? Siap. Katakan apa-apa mau. Islam. Katakan siapa Tuhanmu. Allah. Katakan siapa nabimu. Muhammad. Katakan di mana kiblatmu. Ka'bah. Katakan apa kitabmu. Al-Quran. Katakan siapa saudaramu. Muslim. Katakan siapa musuhmu. Setan. Setannya ada di mana? Kuburan. Di kuburan ya. Semoga hari ini kita terlindung dari godaan Setan. sehingga kita belajarnya, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa dipahami dan bisa diamalkan, nggih? Sudah siap belajar? Siap. Coba Bu Guru cek. Tepuk jari 1, Tepuk jari 2, tepuk jari 3, gagak. Tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Aku siap belajar. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap. Oke, sekarang dibuka materinya. Halaman berapa nih? 30. Berapa? Materi tentang bab ketiga Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ayo, berapa yang sudah belajar pasti tahu halaman berapa? Halaman 28. Yuk, Mas Eza sudah belajar semalam nggih? Sudah. Yang lain? Ya? Sudah? Sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari itu ada tiga. Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Alim, dan yang ketiga As-Sami. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bu Vita harapkan kalian bisa yang pertama bisa membaca Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Kemudian setelah kalian membaca, kalian bisa memahami arti dari Al-Wahhab itu apa, Al-Alim itu apa, dan As-Sami itu apa. Selanjutnya yang ketiga, kalian mampu meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Contoh-contoh perilaku apa yang kalian harus teladani, nggih? Sekarang sebelum masuk ke materi pengertian dari Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami, ada yang sudah tahu apa itu arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan yang agung bagi Allah. Nah, pinter ya, sudah membaca berarti ya semalam, nggih? Nah, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, Asmaul dan Husna. Asma itu artinya nama, sedangkan Husna itu artinya baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik, yang indah, yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sekarang Bu Vita tanya, jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Di sini ada yang sudah hafal belum? 99 Asmaul Husna? Oh, malu ya, malu takut ditunjuk ya. Kan di ngajian sudah belajar Asmaul Husna, setiap ke awal pelajaran juga sudah
biasa membaca Asmaul Husna ya. Jumlahnya itu ada 99. Nah, dari ke 99 itu kita cuma belajar 3 ya. Berarti harus mudah dipelajari, mudah dipahami ya. Yo, yang pertama Al-Wahhab. Al-Wahhab apa artinya Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Kemudian Allah bersifat memberi kepada semua makhluk ciptaan Allah. Bukan hanya kepada manusia, tetapi semua makhluk, manusia, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan dan makhluk Allah lainnya. Siapa yang memberi kita mata? Allah. Siapa yang memberi kita hidup? Allah. Siapa yang memberi kita mulut? Allah. Siapa yang memberi kita oksigen di dunia ini? Allah. Berarti semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kepada umatnya itu tidak pilih kasih ya, semuanya dikasih. Tergantung manusia itu sendiri dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Mata itu gunanya untuk melihat. Melihat apa? Melihat yang baik. Mulut untuk apa? Untuk berbicara. Bicara yang baik. Memberi karunia yang banyak ya. Kalau itu pemberi karunia. Nah, karena kita diberi, kita harus apa kepada Allah? Bersyukur minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita bisa beribadah, sholat, mengaji, dan berbuat baik. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, Al-Alim. Al-Alim itu artinya ya, Allah Maha Mengetahui. Allah itu tahu, mengetahui segala sesuatu yang ada dimanapun, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dimanapun, yang tersembunyi. Artinya Allah itu memiliki pengetahuan yang luas, tidak terbatas pengetahuannya. Kalau manusia itu pengetahuannya terbatas. Siapa yang tahu jumlah serangga di seluruh dunia? Ada berapa? Serangga. Terus siapa yang tahu jumlah penduduk di dunia ini? Banyak, tidak ada yang tahu pasti, tetapi Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Ya, beda dengan pengetahuannya manusia. Manusia walaupun sudah menjadi profesor, menjadi dokter, tetapi pengetahuannya masih terbatas. Beda dengan pengetahuannya Allah ya. Kemudian yang ketiga, Asami artinya Allah Maha Mendengar. Jadi sama Allah itu mendengar segala sesuatu, baik yang bersifat apa? Batin dan lisan. Kalau kita hanya mendengarnya ucapan yang kalian ucapkan lewat lisan, lewat mulut. Ya, apa kalian tahu misalkan Azam sama Atar lagi bisik-bisik, yang di sini kan nggak mendengar kan ya? Tidak mendengar. Kalau lagi Azam membisiki Atar, nanti pulang sekolah main game yuk. Kan sini nggak dengar ya. Jadi kalau pengetahuan manusia itu pendengaran manusia itu sangat terbatas. Sedangkan Allah tahu yang ada di hati kita. Kita lagi berbicara dalam hati, Allah itu mengetahui. Kalau misalkan Iqbal lagi dalam hati berbicara, aku lapar banget. Kan nggak mendengar karena Iqbal itu
itu berbicaranya di dalam hati. Tetapi kalau Allah itu selalu mendengar, ya. Bahasa apapun Allah itu tahu, ya, mengetahui dan mendengar. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan tentang pengertian Al-Wahhab, Al-Alim dan As-Sami? Tidak? Sudah paham pengertiannya? Yuk, Al-Wahhab artinya? Allah Maha Pemberi. Al-Alim artinya? Allah Maha Mengetahui. As-Sami artinya? Allah Maha Mendengar. Kita lanjut tentang perilaku, sikap, keteladanan. Nah, gambar yang pertama, gambar apa ini? Memberikan apa? Memberikan apa ya? Ada seorang, dua ya. Ini yang putri, putra itu sedang membagikan, entah itu apa, tapi di kantong kresek, entah itu beras, sembako, atau makanan yang sudah matang, ya. Itu diberikan kepada siapa itu? Kepada orang yang membutuhkan. Ini kan ada ibu-ibu menggendong anak kecil terus membawa mangkok, berarti itu pengemis, ya. Berarti ada dua anak yang sedang memberikan kepada pengemis. Kemudian yang kedua, gambar apa? Memberikan hadiah atau kado. Berarti perilaku ini itu menunjukkan sifat Allah Maha apa? Allah Maha Pemberi. Berarti Al-Wahhab. Pintar, ada yang bisa menyebutkan contoh lain selain ini? Ada? Masa unggul. Yuk, memberikan apa lagi? Bersedekah. Terus apa lagi? Apa ya? Apa yuk? Ya, membelikan rumah, ya. Apa Dit? Memberi makanan, ya, kepada fakir. Ya, memberi uang kepada pengemis, ya. Sudah pintar-pintar. Selanjutnya, nah, perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab itu yang pertama membiasakan untuk bersedekah. Jadi kita sebisa mungkin untuk bersedekah, walaupun tidak banyak, ya, tetapi kita melatih diri kita untuk terbiasa untuk memberi. Sedekah itu bukan hanya dengan materi, tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan makanan, tetapi sedekah yang paling murah itu ada satu. Ada yang tahu? Sedekah yang termurah, tidak mengeluarkan uang, tidak memberi makanan, murah, tersenyum, ya. Senyum itu sedekah. Jadi setiap bertemu siapapun kalian harus tersenyum. Itu namanya sedekah yang paling murah, tidak mengeluarkan apapun, ya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Ikhlas artinya apa ya? Ikhlas? Ikhlas? Tidak meminta imbalan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi kita memberikan sesuatu sesuai apa yang kita mampu, yang kita bisa. Misalkan kita tidak bisa menolong dengan uang, tapi kita kuat, punya tenaga yang kuat, berarti kita menolongnya dengan tenaga, ya, semampunya kita, ya. Selanjutnya ada gambar lagi. Yang pertama, gambar
banyak sekali ilmu. Ya, tanpa kita sadari sekitar kita, sekeliling kita itu banyak sekali ilmu. Yang ketiga, tidak berhenti untuk belajar. Yang keempat, selalu bersemangat untuk menemukan hal baru. Yang kelima, senang bertanya dan meneliti. Ya, itu contoh dari sikap yang meneladani Asmaul Husna Alim. Selanjutnya, yang ketiga, meneladani Asmaul Husna. Mohon maaf Bu Guru salah menulis. Itu asami, harusnya asami ya, benar ya, meneladani Asmaul Husna asami. Asami tadi artinya apa ya? Maha mendengar. Yang pertama itu apa? Selalu berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena Allah itu maha mendengar ya. Kemudian yang kedua, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik. Artinya kita harus mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, menghindari dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, yang yang kurang baik, yang menyakitkan hati sesama ya, itu kita tidak boleh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak aja? Sudah paham? Sudah jelas? Sudah. Kalau begitu Bu Vita nanti akan bermain game. Siap? Siap bermain game. Satu kelompok itu diwakili 7 anak. Nanti yang tidak masuk berarti yang tidak masuk, yang kelompoknya cuma 6, nanti yang paling depan mengisi jawabannya itu 2 kali ya. Paham? Sekarang Bu Vita kasih waktu 5 menit untuk belajar, karena game ini itu melatih tanggung jawab ya. Tidak boleh egois ya, harus kompak ya. Nanti menjawabnya sendiri-sendiri, berarti kalian harus belajar semaksimal mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di depan ya. 5 menit untuk membaca.
menulis kembali ke belakang barisan. Lanjut, dilanjutkan oleh peserta kedua. Ya, langsung menulis. Kemudian seperti selanjutnya ke belakang, dituliskan yang ketiga ke belakang. Paham? Paham? Sudah ditentukan siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ketujuh? Sudah? Sudah belum? Yuk diskusi dulu. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disiapkan.
belajar bab selanjutnya yaitu tentang bersyukur. Nanti sampai rumah kalian belajar dan membaca materi tentang bersyukur. Oke? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, sebelumnya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sudah sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bu Guru mempunyai hadiah untuk pemenang game, ya, untuk kelompok 3 perwakilan untuk menerima hadiah. Yuk, siapa kelompok 3? Yuk, untuk menerima hadiahnya. Ya, perwakilan nanti ini untuk motivasi buat yang lain juga. Berarti kita harus semangat dan giat untuk belajar. Oke, selamat kelompok 3. Ya, yuk, sudah disimpan dulu. Sudah? Ya, apabila ada kesalahan dari Bu Vita selama mengajar, ada kekurangan, Bu Vita mohon maaf ya. Tetap semangat belajarnya. Semangat. Jangan lupa selalu mengaji, sholatnya jangan ditinggalkan, membantu orang tua. Oke. Kali gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye and just gets through smiling back at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kali ini adalah tahap ketiga, yaitu coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Rian Dewi Sri Nugraini. Selamat pagi Ibu. Kemudian saya juga bersama rekan sejawat saya, Ibu Vita Triwijayanti. Pada kesempatan pasca observasi kali ini, dengan tujuan supaya kita dapat merefleksikan hal-hal positif yang telah dilaksanakan saat observasi kemarin, dan untuk mengetahui rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya. Langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Vita, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik.
Bu Vita, terima kasih sekali kemarin Ibu Vita telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya observasi. Ya, kemarin pada hari Sabtu Bu Vita telah melaksanakan di kelas 3. Dan untuk tahapan pasca observasi ini Bu Vita, kita akan bersama-sama merefleksikan hasil observasi pada pembelajaran kemarin yang telah kita laksanakan. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu pada Bu Vita, perasaan Bu Vita saat Bu Vita melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan observasi seperti apa Bu Vita? Ya, terima kasih Bu Aji. Alhamdulillah sekali saya sangat merasa senang dan bersyukur karena bisa diobservasi langsung oleh Bu Aji. Dan juga anak terlihat lebih antusias dalam belajarnya. Ya, berarti Bu Vita merasa senang ya dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian anak juga dapat antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan kemarin. Kemudian Ibu Vita, kira-kira nih, apakah pembelajaran yang Bu Vita laksanakan kemarin sudah sesuai dengan RPP yang Bu Vita buat kemarin? Alhamdulillah pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat Bu. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti, dan kegiatan penutup. Tapi mungkin ada beberapa kekurangan yang saya lakukan di pembelajaran tersebut Bu. Di kegiatan pendahuluan saya seperti biasa membiasakan anak untuk berbaris rapi sebelum masuk kelas, kemudian dilanjutkan dengan berdoa sebelum kegiatan belajar, dilanjutkan pula dengan kegiatan pembacaan suratan pendek dan sholawat, kemudian saya melakukan abstraksi. Selanjutnya dalam kegiatan inti, saya menjelaskan materi tentang Asmaul Husna. Metode yang saya gunakan dengan metode game Bu. Sebelum masuk ke game, saya menjelaskan materi terlebih dahulu dengan menggunakan LCD proyektor agar anak lebih pengalaman belajarnya bertambah, karena gambar-gambar yang kita ilustrasikan itu akan lebih menarik perhatiannya siswa. Kemudian dilanjutkan dengan metode tanya jawab, diskusi, lanjut kemudian metode game. Kemudian di kegiatan penutup sebelum saya akhiri, saya bertanya apakah ada yang perlu dibahas lagi atau diulas lagi sebelum kegiatan belajar itu selesai Bu. Bagus sekali Bu Vita. Jadi secara garis umumnya pembelajaran kemarin Bu Vita sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran juga kayaknya sudah tercapai semua ya. Alhamdulillah sudah dicapai. Anak bisa membaca Asmaul Husna tersebut, kemudian anak juga memahami makna dari Asmaul Husna tersebut. Yang terakhir, anak mampu mencontoh atau meneladani sifat-sifat Asmaul Husna tersebut Bu. Oke, baiklah Bu Vita, bagus sekali. Memang saya juga melihat seperti itu. Bu Vita kemarin melaksanakan pembelajaran itu sudah sangat runtut ya. Diawali dari kegiatan pembuka, kemudian inti dan penutup. Kemudian yang saya lihat juga Bu Vita selalu menerapkan pendidikan karakter kemarin. Kemudian profil pelajar Pancasila selalu disisipkan dalam pembelajarannya Bu Vita. Bu Vita, kalau menurut Bu Vita sendiri nih, kira-kira ada tidak yang perlu diperbaiki? Kalau menurut pembelajaran yang saya lakukan kemarin Ibu, ada Bu. Yang pertama itu dalam pemberian waktu untuk diskusi. Anak saya berikan waktu untuk diskusi itu terlalu singkat Bu. Jadi anak itu kurang mengeluarkan ide-ide yang mereka punya. Jadi mungkin waktu diskusinya terlalu singkat Bu. Kemudian yang kedua, di akhir pembelajaran saya belum melakukan refleksi Bu. Jadi saya belum tahu apakah materi yang saya sampaikan itu sudah cukup atau belum. Berarti yang diperbaiki ada dua nih, yang tadi berarti waktu atau durasi diskusinya berarti kemarin terlalu singkat.
Kemudian yang kedua adalah saat kegiatan akhir atau penutupan, yaitu kurang adanya refleksi. Betul sekali. Nah, Bu Vita, untuk mengatasi kendala tersebut, berarti Bu Vita nih, kira-kira bagaimana cara untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut agar lebih maksimal lagi? Bicara untuk memperbaikinya, pertama saya akan menambah waktu apabila dilakukan metode diskusi, Bu. Saya akan tambah durasi lagi waktunya agar supaya anak itu lebih mengeluarkan ide-ide yang mereka punya. Kemudian dalam diskusi juga pembelajaran itu akan lebih duduk, Bu. Jadi diskusi antar sesama anak-anak jadi kan lebih itu lagi antusias dalam belajarnya. Terus juga anak-anak juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru tentunya dari sesamanya. Kemudian yang kedua, di akhir pembelajaran saya akan melakukan refleksi, Bu. Dengan begitu saya tahu apakah pembelajaran materi yang saya sampaikan itu sudah siswa pahami atau belum. Iya, betul sekali Bu Vita. Berarti kalau untuk diskusi itu memang kita perlukan dalam pembelajaran, ya, khususnya untuk siswa kita, untuk anak-anak kita, agar apa yang ide-ide apa yang mereka miliki itu dapat tercurah semua. Jadi saling berbagi pendapat, kemudian saling mengeluarkan mungkin yang punya pengalaman. Jadi satu dengan yang lainnya dapat lebih bertambah. Seperti itu ya Bu Vita. Kemudian untuk refleksi sendiri juga kita memang seharusnya di setiap kegiatan melakukan refleksi, betul sekali kata Bu Vita, karena untuk mengukur sejauh mana ketercapaian materi kepada peserta didik kita. Ya, betul sekali. Semoga besok dapat terlaksana seperti itu ya Bu Vita. Nah Bu Vita, kira-kira Bu Vita akan mulai kapan nih? Insya Allah pembelajaran selanjutnya sudah mulai saya terapkan, apa-apa saja yang perlu saya perbaiki. Jadi kegiatan sudah sesuai RPP, kemudian penambahannya diskusi dan refleksi di akhir kegiatan. Nah, Bu Vita, di pasca observasi ini, Bu Vita sendiri tadi perasaannya kan bahagia, senang, kemudian mungkin hal-hal yang belum terpikirkan dapat terpikirkan. Nah, kemudian tanggapan terkait dengan supervisi sendiri kemarin kita bagaimana? Ya, alhamdulillah saya sangat senang, saya sangat bahagia nih Bu, saya bisa diobservasi, disupervisi oleh Bu Aji, karena dengan adanya supervisi ini saya bisa tahu, bisa paham apa-apa yang perlu saya perbaiki dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian saya merasa beruntung sekali saya bisa mendapat pengalaman yang luar biasa dari Bu Aji. Kemudian juga untuk saya bisa mempunyai hal-hal positif yang saya sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Bu Vita, berarti cara garis besarnya Bu Vita syukur karena dapat diobservasi. Saya juga berterima kasih Bu Vita menyempatkan waktunya kemarin untuk diobservasi. Jadi kegiatan observasi ini bukan bermaksud saya untuk menggurui Bu Vita, tetapi kita sebagai mitra, Bu Vita, kita sebagai mitra untuk bersama-sama meningkatkan pembelajaran. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, kita harus saling melengkapi, seperti itu sebetulnya tujuannya, ya. Fitra, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kemudian terima kasih juga untuk persiapan segala kebutuhan kemarin saat diobservasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif kepada peserta didik dapat terwujud dan terlaksana secepatnya. Semangat selalu Bu Vita. Demikianlah kegiatan pasca observasi. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by the mirror, catches my